abidun, antum semua adalah para penyembah bubudiyah. Naam, betul. Sehingga para manusia menjadikan pemimpin mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang goblok. Wasubilu, kemudian orang-orang goblok akan ditanya. Demi Allah, saya nggak berani naik kuda, saya nggak berani naik kendaraan. Sementara ada mata yang pernah melihat Imam Nawawi, guruku. Berhenti merasa sok pintar, berhenti merasa sok benar, berhenti merasa sok hebat, berhenti merasa sok ngerti. Karena kita ajhalul jahilin, kita ini hanya orang paling bodoh-bodohnya orang. Nanti salah, langgar, meledak, hancur, binasa. Siapa yang akan mengikuti? Orang-orang yang telah sampai di ujung sana. Maka jangan sembarangan. Kalau mau dituntun, lihat siapa yang nuntun. Kalau mau ikut jalan, lihat siapa yang di depanmu. Jangan sampai itu salah jalan, yang ada itu akan hancur, sehancur-hancurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ba'd. Para sahabat-sahabat subscribe dimanapun yang berbahagia, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat subscribe dimanapun yang berbahagia, pada malam hari ini saya baru saja mengikuti acara ke-7 harinya Habib Yahya Assegaf, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Jati Agung Ambarawa Pringsiwo. Oke, sahabat-sahabat yang baru hadir di channel saya, silakan dulu subscribe-nya ya, sahabat-sahabat, agar saya semakin semangat ke video-video selanjutnya. Dan di acara ke-7 harinya Habib Yahya ini, para jamaah tumpah ruah, sahabat-sahabat, kurang lebih sekitar 3.000 jamaah, sahabat-sahabat, dari semua penjuru daerah-daerah sini, dan mungkin alumni-alumninya pada hadir di sini, sahabat-sahabat. Oke, yang penasaran silakan ikuti terus video ini sampai selesai, karena di dalamnya ada tausiahnya juga. Dari tausiah ini diisi oleh beliau, yaitu Habib Umar. Oke, sahabat-sahabat, langsung saja ini dia videonya. Iman Islam mereka, kesehatan mereka, harta benda mereka, keluarga mereka dari segala macam bencana penyakit. Bila mana ada yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Allah berfirman wa ala baitina bil jannah kama tamanna bi hadzal bait fi hadzal ma'ad. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan keluarga kami di dalam surga seperti kau kumpulkan di pondok ini ya Allah. Kumpulkanlah kami di dalam surga ya Allah. Ya Allah, dengan para habaib, para ulama di pondok ini, tempat di surga seperti kau kumpulkan di tempat ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka di dalam perjalanan mereka nantinya dari sini, dari pondok sampai di rumah dalam keadaan selamat dan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ada anak menjadinya baru yang tidak kurang dari macam terkemalan pada kita kita biasa belajar biasa mau gimana benar wasallam pada mulai saya maisur wasallam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi amala wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman jazila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para hadirin, wabil khusus kepada sahibul musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada mereka semua.
Amin ya rabbal alamin. Sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para kiai, dewan asatidz wa asatidah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, santri putra, santri putri yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف منه ومن تعظمت الله تعالى عن اهل بيت الطيبين الطاهرين واصحاب المهتدين والتقين الاقيسين الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى Tapi imtisalul awamir mengikuti daripada imtisalul amr, mengikuti perintah muqaddam lebih didahulukan daripada sulukul adab. Sebenarnya tidak beradab, apalagi di hadapan yang mulia Maulana Al-Habib Yahya As-Sagaf yang sudah memberikan begitu banyak manfaat untuk kita semua. Betul? Betul? Juga para alim dan ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya yang hadir pada malam hari ini.
Artinya di sini menunjukkan kalau beliau Habibana Yahya adalah salah satu wali min awliyaillah. Karena Nabi kita Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, nada Jibril, malaikat Jibril akan berseru, ya ahlus sama, ya ahlus sama, hai para penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu, sungguh Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Summa, kemudian fayuhibbuhu ahlus sama, kemudian para penduduk langit akan mencintai orang tersebut. Kemudian Allah akan wa yad'ul qabul 'alal ardh, Allah akan menjadikan orang ini diterima di semua golongan di muka bumi ini. Walaupun semua orang mencacinya, walaupun semua orang membencinya, walaupun semua orang, mulut-mulut orang ingin merendahkannya, tetapi Allah akan memberikan kepada orang tersebut keagungan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan kita lihat bagaimana guru kita bersama Habibana Yahya telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi permasalahan adalah kita hari ini. Yang jadi permasalahan adalah kita hari ini. Ana wa antum kuburiyun. Ana dan antum ini para penyembah kubur. Ketika beliau masih masa hidupnya kita jarang menyambangi beliau, betul? 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 Sekarang beliau sudah berpindah ke tempat yang lebih agung, yang lebih mulia, baru kita rame-rame mendatangi beliau. Nanti kalau ada ulama lagi yang alim, yang alamah nunggu pada meninggal, baru kita akan datang ke makam beliau. Mana lu? Apa kita semua dalam keadaan yang seperti ini? Ketika beliau hidup, kita enak mencela, merendahkan. Tapi begitu nggak ada, baru kita merasakan kehilangan yang luar biasa. Maka Anda katakan apa yang dikatakan mereka-mereka, orang-orang yang membenci kelompok kita mengatakan kuburiyun, antum semua adalah para penyembah kubur. Ya, naam, betul. Ya, kenapa? Karena tadi kondisi kita seperti ini. Begitu para ulama kita meninggal, para ulama kita meninggalkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa arham bina, dan Allah lebih rahmat kepada beliau daripada kita, baru kita menangis, baru kita bersedih. Tapi ketika kita ketinggalan majelisnya, ketika kita ketinggalan duduk bersama beliau, tidak pernah ada penyesalan di hati kita. Ah, nggak apa-apa, besok masih bisa ketemu lagi. Dan hari ini besoknya sudah tidak ada lagi. Betul? Betul? Maka Anam Al-Fakir mengingatkan kepada diri Al-Fakir sendiri dan kepada antum semuanya yang hadir. Mumpung di para habaib masih ada, para ulama masih ada, yuk rame-rame kita datang kepada para habaib, rame-rame kita datang kepada ulama. Hum amanul ardh, mereka adalah simbol keamanan di muka bumi ini, mereka adalah bukti keamanan di muka bumi ini, mereka adalah pengaman daripada muka bumi ini. Andai para habaibnya sudah habis, dahaba ahlul bait, apabila ahlul baitku sudah pergi semuanya, kata Nabi, ada fi ummati ma yu'adun, datang kepada umatku apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada satupun dari kita yang kepengen mendapatkan dan mendapati hari itu. Betul betul? Betul betul? Makanya kita beruntung, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita sempat mengenal beliau, kita sempat mengambil berkah dari beliau, kita sempat mengambil ilmu dari beliau. Mudah-mudahan beliau juga mendoakan kita di dalam kuburnya. Amin. Karena pada hakikatnya beliau lebih bermanfaat buat kita ketika beliau sudah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang menceritakan tentang kondisi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan, jangan kalian ngomong, jangan berani kalian berbicara. Untuk berbicara apa? Kepada orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah kemudian mereka meninggal. Jangan sampai katakan mereka amwat, mati. La, walakin ahya, tetapi mereka hidup. Bal ahya, bahkan mereka hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian nggak tahu, kalian nggak rasa, kalian nggak mengerti.
Maka ayo kita ikuti bagaimana adab dan apa yang dilakukan oleh aslafun salihun, para salaf-salaf kita ketika mereka menghormati, mengagungkan, beradab kepada para guru-gurunya. Saya mau tanya, kita semua santrinya Habib Yahya apa bukan? Jawab yang kompak, kita semua santrinya Habib Yahya apa bukan? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Maka hal yang paling berbahaya min adharil asya 'ala al-muta'allim, daripada hal yang paling berbahaya bagi santri adalah apa? Taghayyuru qalbi syaikh, berubahnya hati guru kita, sakitnya hati guru kita, menyakiti hati guru kita fi hayatihi aw ba'da mamatih, baik di dalam hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan setelah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama kakek-kakeknya, jangan sampai apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Jangan sampai kita kurang ajar kepada beliau, jangan sampai kita kurang ajar kepada keluarga beliau, jangan sampai kita kurang ajar kepada pondok beliau. Dan bagi para bapak, para ibu yang santri anaknya ada di sini, jangan sampai berpikiran untuk memindahkan anaknya dari pondok ini. Di sini ada Habib Fegi, di sini ada anak-anaknya daripada Habib Yahya Maulana, tuan guru kita, yang insya Allah masih akan tetap menjaga ajaran aslafun salihun, insya. Lalu saya nggak pantas ada Habib Fagi, Afan, samihni ya Habib Ghazali, minta maaf Habib. Insya Allah saya harus berbicara di depannya para antum semua, ini berat, lisan anak susah ngomongnya. Tapi mudah-mudahan dibarakatihi dengan berkahnya Habib Yahya, Anda bisa sampaikan apa yang harus Anda sampaikan. Amin ya rabbal. Anda juga nggak mau berbicara panjang lebar, nggak mau ngomong yang panjang lebar karena tidak pantas. Tidak pantas. Kita hari ini berduka kehilangan yang luar biasa. Betul. Mungkin tidak ada ma'adham musibah, sungguh agung musibah yang terkena kepada kita hari ini. Anda dibandingkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah di tempat-tempat lain, mungkin orang Prengsewu hari ini lebih agung musibahnya daripada di tempat-tempat lain. Ada Semeru meledak, ada segala macam. Orang Prengsewu jauh lebih bahaya karena ada mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim adalah meninggalnya jagat raya. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu dicabut begitu saja. Walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut ulama. Hatta la yabqa alim, sampai tidak tersisa satupun orang alim. Wa ja'ala an-nas ru'usan juhala, sehingga para manusia menjadikan pemimpin mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang goblok. Wasu'ilu, kemudian orang-orang goblok akan ditanya. Wa aftau, dan orang-orang goblok akan berfatwa. Wa adallu, dan orang-orang goblok akan tersesat. Wa adallu, dan orang-orang bodoh akan tersesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min. Banyak daripada ilmunya beliau yang masih ada di dada beliau belum sempat kita ambil. Betul. Banyak daripada ilmu beliau yang ada di dada beliau belum sempat kita mendengar daripada apa yang ada di dalam dada beliau. Tapi mudah-mudahan keluarga beliau yang meneruskan perjuangan beliau akan mampu mengambil ilmu beliau dengan sempurna. Amin. Karena yakinlah mereka para orang-orang yang meninggal di jalannya Allah hidup. Bisa ngajar kok. Banyak kita dengar bagaimana para guru-guru kita aslafun salihun, mereka diajarkan oleh man fil kubur, orang yang berada di dalam kuburnya. Bahkan lebih hebat daripada itu. Dan kita juga dengar, lihat bagaimana orang-orang terdahulu mereka beradab, mereka menghormati, mengagungkan guru mereka pada waktu mereka hidup dan pada saat mereka meninggal. Imam Bahauddin As-Subki ngajari nama kita. Beliau sedang menaiki kuda bersama yaitu ayahnya. Mereka berdua lagi naik kuda bersama ayahnya. Tiba-tiba di suatu jalan mereka bertemu dengan seorang petani. Yang petani itu berkata, Sa'altun Nawawi fi kada wa kada.
Saya pernah bertanya kepada Imam Nawawi di masalah kada wa kada, di dalam masalah ini dan masalah itu. Itu seketika Imam Bahaudin As-Subki dan ayahnya turun daripada kudanya. Turun daripada kudanya datang kepada yaitu petani tersebut, dipegang petani tersebut, dicium tangannya, dikatakan, wahai petani, kau naik kuda, biar aku tuntun ente punya kuda. Nggak kenapa? Wallahi ma raqibtu wa 'ainun ra'at Nawawi. Ma raqibtu wa 'ainun ra'at Nawawi. Demi Allah, saya nggak berani naik kuda, saya nggak berani naik kendaraan, sementara ada mata yang pernah melihat Imam Nawawi guruku. Tidak berani melewati orang yang pernah melihat matanya, pernah melihat gurunya, tidak berani berkendara di depannya. Lalu bagaimana dengan gurunya? Ini mereka lakukan. Ini mereka lakukan ketika Imam Nawawi sudah meninggal. Lalu bagaimana mereka mengagungkan ketika Imam Nawawi itu sendiri? Wahakada, dan seperti itulah mereka para pendahulu kita mengagungkan guru-gurunya. Dan begitulah mereka para pendahulu kita memuliakan guru-gurunya. Dan begitulah para pendahulu kita, padahal gurunya sudah tidak ada, sudah tidak bersama mereka di dunia. Maka ya Allah, mudah-mudahan lewat perkumpulan yang mulia serta agung ini, jadikan kami orang-orang yang beradab kepada guru-guru kami. Jadikan kami orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh aslafun, para pendahulu-pendahulu kami. Aslafun as-salihun, orang-orang salaf kami yang saleh. Dan jadikanlah kami orang-orang yang kelak dikumpulkan bersama Habibana Yahya. Dan telah dikumpulkan bersama jadduhum, bersama kakek-kakeknya para habaib, yaitu Sayyiduna wa Habibuna wa Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal makan. Ya Allah, sebagaimana Kau telah kumpulkan kami di tempat ini, fajma'na faddan, maka kumpulkan kami kelak fi khawdi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan haramkan tangan kami kelak untuk menyentuh tangannya yang mulia Rasulullah. Jangan halangkan kami kelak untuk berkumpul bersama Habibana Yahya, bersama para habaib yang lainnya. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbolehkan kami di dunia untuk menyentuh, mencium tangan kekasih-Mu, maka jangan Kau haramkan kami, jangan Kau halangi kami kelak untuk berkumpul dengan para kekasih-Mu ya Rabbana. Ya Allah, sebagaimana Engkau di dunia biarkan kami untuk meneguk ilmu daripada hikmah daripada para ulama-ulama-Mu, para kekasih-kekasih-Mu, maka jangan biarkan kami kelak untuk meminum haud telaga daripada tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana Engkau perlihatkan kami raudhah min riyadil jannah di dunia, sebagaimana Engkau pertunjukkan kepada kami taman-taman surgamu di dunia, maka kelak masukkan kami di raudhah fi riyadil jannah fil jannah. Ya Allah, di surgamu bersama para walimu, bersama para habaib, bersama para sulaha, bersama para ulama ya rabbal alamin. Dan terakhir saya berpesan kepada semuanya. Terakhir, sebelum saya tutup, saya akan berpesan untuk diri Al-Fakir sendiri dan untuk semuanya. Ayo, mumpung masih banyak para ulama, mumpung masih banyak para habaib, ayo kita berpegang mengikuti apa yang menjadi fatwa dan apa yang menjadi daripada perintah para ulama dan habaib kita. Berhenti merasa sok pintar, berhenti merasa sok benar, berhenti merasa sok hebat, berhenti merasa sok ngerti, karena kita ajhalul jahilin. Kita ini hanya orang paling bodoh-bodohnya orang. Hanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka para habaib, mereka para ulama adalah orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala az-dzikra al-Qur'an. Mereka dititipi Al-Qur'an, mereka dititipi pemahaman tentang Al-Qur'an. Ayo sandarkan pemikiran kita, sandarkan kemauan kita kepada apa yang diinginkan oleh para ulama-ulamanya Allah, para habaib yang lurus di jalannya Allah dan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mobil khusus kepada semua ahli tariqah yang berkumpul pada hari ini. Yuk, ayo jalannya jangan menceng, jalannya yang lurus, tariqahnya yang lurus. Ikutin tariqahnya Abdul Hasan Asy-Syadzili, ikutin tariqahnya para habaib, ikutin tariqahnya yaitu Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan gambarkan sedikit sekali tentang tariqah, sedikit sekali. Tariqah itu, saya di sini mau ke sono. Di tengah-tengah kita ini, ini ada ranjau bom. Semuanya saya salah melangkah meledak. Lalu bagaimana agar saya bisa sampai ke sana? Yang harus saya lakukan adalah ikutin orang yang sudah sampai ke sana. Betul?
Itulah tariqah. Itulah tariqah. Ente salah, langgar, meledak. Hancur, binasa antum. Siapa yang akan mengikuti? Orang-orang yang telah sampai di ujung sana. Artinya apa? Ini kita di sini di dunia. Di sana adalah akhirat, di sana adalah surga. Kalau kita mau jalannya kita di dunia ini selamat, ikutin orang yang sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Al-ula, manusia pertama, afdhalun nasi ajma'in, afdhalul khalqi, sayyidul khalqi ajma'in, sayyidina wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang kita ikuti. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in. Ikuti jalan mereka gadaman ala gadamin, setapak demi setapak. Antum salah menapa? Meledak. Antum bakal tergelincir. Antum bakal salah langkah, tergelincir, hancur, binasa, rusak kehidupan antum di dunia fil akhirat. Nauzubillah min. Ini bukan urusan sembarangan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan urusan sembarangan, ini urusan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan kita untuk sampai kepada Rasulullah. Ini urusan kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan. Kalau mau dituntun, lihat siapa yang nuntun. Kalau mau ikut jalan, lihat siapa yang di depanmu. Jangan sampai itu salah jalan, yang ada itu akan hancur sehancur-hancurnya. Waliyadu billah bidzalik. Hada minni Allah wa rasuluhu alam bisawab. Al-Fatihah. Salamullah ya sada bila rahman yakakum ibadallah itinakum wasalakum talabnakum. Salamullah ya sada bila rahman yakakum ibadallah itinakum wasalakum talabnakum. Tuhimuna bihimatikum wa jadwakum wahbuna rabbuna adoyakum hadayakum. Allah ya salam ya rahman ya syakum itinakum fasanakum talabnakum wala khayyakum dhanni fajashakum wa hashakum sa'idna itatainakum wa husna hina zurnakum. Allah ya salam ya rahman ya syakum ibadallah itinakum wa salnakum